Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara doa berkhotbah oleh Gereja Ringo Sahabat. Saya percaya minggu lalu kita udah berbahas tentang surga itu pasti bagi semua. Saya percaya pada siapa yang telah melihat khotbah ini minggu yang lalu pasti sudah tahu bahwa walau macam manapun kita tetap akan ke surga, karena kita ini telah diselamatkan oleh Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas salib. Pada hari ini saya ingin buat beda dikit ya, karena ada beberapa orang memberitahu sama saya, karena apabila saya membuat khotbah saya meletakkan firman-firman Tuhan di atas. Jadi kalian yang di depan ini tidak membawa Alkitab. Jadi hari ini sebelum kita mulai, saya mau saudara sekalian semua ambilkan Alkitab di tangan, karena ini merupakan firman Tuhan. Ini merupakan makanan kita setiap hari, makanan yang daripada Tuhan. Jadi pastikan Anda mempunyai Alkitab Anda di sebelah Anda, karena hari ini apabila kita mendengar khotbah ini yang ingin saya sampaikan, saya mau kalian semua ada Alkitab dan membuka kepada firman-firman Tuhan yang ingin saya bawa kepada hari ini, supaya Alkitab ini tidak diletakkan di atas sebagai satu buku aja, tapi ia bersama kita. Jadi saudara-saudara kalian, ambilkan Alkitab di depan, dan saya mau kalian juga paham bahwa hari ini saya ingin membawakan satu topik yang saya rasa sudah hilang telah lamanya. Topik saya pada hari ini adalah mujizat itu nyata. Saya percaya banyak orang sekarang mulai memikirkan bahwa adakah Tuhan masih melakukan mujizat di kalangan umatnya, di kalangan murid-muridnya, anak-anaknya. Adakala orang menanyakan kepada saya, Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam bumi ini, sudah tak ada sejak 2000 tahun yang lalu. Saya tak dapat melihat mujizat dalam hidup saya, Pak. Mujizat itu seperti satu cerita dongeng, Pak. Sudah saya tidak dapat lihat dalam hidup saya, Pak. Namun saya percaya ada juga yang menyatakan mujizat itu masih berlaku, Pak. Hidup saya ini satu mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi kalian, mujizat tetap berlaku 2000 tahun yang dulu dan sampai hari ini juga. Tetapi masalahnya, mengapa kita tidak mendapat mujizat kita? Saya mau kalian semua tahu bahwa kita semua ini telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, mulai pengorbanannya di atas salib, dan kita udah diterima menjadi anaknya, dan kita udah pasti menerima mujizatnya. Tapi mengapakah ada juga orang-orang Kristen yang tidak mendapat mujizat? Saudara-saudara kalian, saya mau saudara ini fokus pada soalan saya pada hari ini. Adakah mujizat itu benar dalam hidup saudara kalian? Ataupun mujizat itu tidak pernah wujud dalam hidup kalian? Sebelum saya masuk ke khotbah pada hari ini, saya ingin menceritakan satu cerita yang berlaku pada hidup saya. Pada waktu saya mulai menjadi Kristen, pada umur saya 18 tahun ya, saya masih tidak paham apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Saya tidak paham ayat-ayat dalam firman Tuhan, tapi yang pastinya saya paham, saya telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui darahnya di atas salib, dan saya sudah diberikan taraf sebagai anaknya, dan saya bisa ke surga. Dan segala perjanjian yang ada di dalam Alkitab, segala mujizat dalamnya bisa saya dapat. Tidak lama kemudian saya mengalami tabrak. Kaki saya ya, kaki kanan saya ini pernah mengalami kecederaan, di mana di belakang kaki saya ini, di bawah kaki dengan atas ini, di sebelah ini, di bagian tendon telah terpotong. Selepas membuat operasi, selama setahun saya nggak bisa jalan dengan betul. Pada waktu itu dokter udah bilang sama saya, Lopez, kamu mungkin nggak bisa jalan dengan betul untuk selama-lamanya, karena bahagian yang Anda cedera itu memang susah diobati. Dan dokter itu sebagai seorang Kristen memberitahu kepada saya, kamu berdoa aja, hanya mujizat saja bisa bagi kamu berlari ataupun berjalan dengan betul. Pada waktu itu umur saya adalah umur 20 tahun. Masih saya muda lagi. Pada waktu itu saya duduk dan bertanya, oh Tuhan,
mengapakah ini berlaku pada saya? Pada waktu itu, saya teringin kali menangis. Saya teringin kali merasakan mengapa saya dijadikan gini. Mengapa kaki saya menjadi tidak normal. Mengapa saya perlu jalan dengan tidak betul. Mengapa saya tidak bisa lari. Tetapi pada satu hari, pada waktu saya duduk dan berdoa, Roh Kudus memberitahu saya bahwa kamu pasti akan berlari. Kamu pasti akan berjalan. Bukan saja di sini, kamu akan berjalan ke seluruh dunia. Pada waktu itu, saya mengambil keluar Alkitab dan saya mulai membaca segala mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus pada perjanjian baru dan segala mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di perjanjian lama. Apabila saya mulai meneliti, ada beberapa perkara yang dibawakan oleh Roh Kudus kepada saya pada waktu itu. Dan saya mulai fokus kepada firman Tuhan. Selama 2 tahun, saudara-saudaraku yang dikasihi, selama 2 tahun saya tidak berobat, tetapi saya fokus dengan kaki saya. Saya tiap-tiap hari coba berjalan dan coba meletakkan obat di kaki. Nah, di sini ingin saya menegaskan bahwa saya tidak menyuruh Anda jangan jumpa dokter ya kalau sakit. Tapi di sini saya cuma mau Anda kalian tahu bahwa kita fokus kepada Tuhan kita yang Maha Penyembuh, Tuhan kita yang mujizat. Jadi selama 2 tahun itu kaki saya masih sakit. Saya nggak bisa jalan dengan betul. Tetapi karena kepercayaan saya, fokus saya kepada firman Tuhan, dan juga saya sering bersyukur karena saya masih bisa berjalan walaupun dengan tidak betul. Saudara-saudara kalian, selepas 2 tahun saya masih ingat, kaki saya udah jadi normal dan saya bisa berlari. Dan pada hari itu, waktu saya mulai berlari, saya duduk dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, selama 2 tahun ini, walaupun saya tidak sembuh dengan sepenuhnya selama 2 tahun, saya hanya sembuh selepas 2 tahun. Namun selama 2 tahun dalam proses penyembuhan ini, saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan selepas 2 tahun, mujizat itu berlaku. Hari ini saya bisa berjalan dengan betul. Saya bisa berlari. Ini semua adalah sesuatu yang mustahil. Karena dokter udah bilang sama saya, kamu gak bisa jalan sampai kamu mati. Saudara-saudara kalian, apa yang berlaku pada saya, walaupun cuma ini ada satu kecederaan di kaki, tapi yang merupakan mujizat yang telah mengubah hidup saya selama-lamanya. Hari ini saya ingin membawakan topiknya mujizat itu nyata. Menggunakan pengalaman saya dan juga daripada firman Tuhan, saya ingin membawakan saudara kepada 3 aspek yang penting sekali. 3 perkara yang penting sekali untuk mujizat itu nyata dalam hidup kita. Mari kita melihat pada firman Tuhan. Mari kita buka kepada Matius pasal 4 ayat 25 ke 33. Kalian ambil keluar Alkitab ya dan buka kepada Matius pasal 14 ayat 25 hingga 33. Saya percaya kita semua faham dengan cerita ini. Kita udah tahu di mana cerita ini berlaku. Mari saya mengulangi apa yang dibilangkan oleh firman Tuhan ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Saudara-saudara yang kasihi, kita banyak kali pernah membaca firman Tuhan ini, di mana kita tahu Petrus berjalan di atas air. Padahal saya percaya Petrus pada waktu itu udah dapat melihat mujizat ini karena berjalan di atas air seperti Yesus.
Saya ingin membawa perhatian saudara-saudara kepada firman ini, di mana kita balik kepada firman ini ya. Di mana di sini kita tahu bahwa pada ayat ke-26, 27, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini adalah Petrus minta kepada Tuhan Yesus, engkau bagi saya berjalan di atas air. Dan kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara-saudara kalian, perkara pertama yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah, di manakah fokus kita untuk mendapatkan mujizat dalam hidup kita? Di manakah perhatian kita pada waktu masalah kita berlaku? Kita tahu pada waktu Petrus meminta kepada Tuhan Yesus dan fokusnya adalah kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Namun apabila fokusnya hilang dari Yesus dan dia ternampak kepada tiupan angin di sebelahnya, Petrus mulai tenggelam ke dalam air. Saudara-saudaraku yang dikasihi, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa apabila fokus kita kepada Yesus Kristus dan fokus kita memang tepat kepadanya, segala yang berlaku itu tidak akan membahayakan kita. Karena apabila Yesus memanggilnya, datanglah, Petrus bisa jalan di atas air. Teman-teman sekalian, adakah Anda perasaan bahwa apabila kita menghadapi masalah, apabila kita meminta mujizat dari Tuhan, fokus kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang bisa memberikan kita segala-galanya. Fokus kita adalah kepada manusia. Fokus kita adalah kepada masalah kita itu. Ada kalanya bila kita sakit, kita fokus kepada segala di sekeliling kita, tetapi kita tidak mengambil waktu fokus kepada Tuhan kita yang Maha Penyembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi, apabila fokus kita adalah kepada Tuhan Yesus, segala mujizat itu akan datang daripadanya. Karena Tuhan dapat membuat segalanya dengan begitu indah sekali. Kita pernah lihat dalam firman Tuhan, orang buta dikembalikan penglihatan, orang sakit dipulihkan. Jadi fokus kita adalah di mana? Perkara pertama yang perlu kita faham adalah fokus kita di mana. Apabila kita memerlukan mujizat, siapakah sumber kita? Kemanakah kita cari mujizat ini? Di manakah kita minta mujizat ini? Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada hari ini kita lebih suka membuka HP kita, tengok di pada Google, tengok di Facebook, di manakah kita bisa cari. Pernahkah kalian sebelum membuat pencarian ini duduk dan berdoa dulu? Tanya kepada Bapak kita di surga, Bapak, saya mengalami masalah ini, saya mempunyai kebutuhan ini Pak, berikanlah saya bimbingan dan pedoman, biar saya tahu macam mana cara untuk menyelesaikannya. Dan percayalah, apabila fokus adalah kita kepada Tuhan, fokus Tuhan juga pada kita. Bila mata kita tertumpu kepada Yesus seperti Petrus, kita bisa berjalan di atas air, saudara-saudaraku. Jangan kita sesekali hilang fokus kita kepada Tuhan. Jangan kita terlalu memberatkan apa yang berada di sebelah-sebelah kita ini. Ingat, apabila Petrus tidak fokus pada Tuhan, dia fokus pada segala di atasnya, di sebelahnya, dinampaknya ombaknya itu, dia mulai takut. Apabila dia mulai takut, dia udah mulai tenggelam. Dan daripada firman Tuhan kita tahu, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudaraku yang dikasihi, seperti Petrus, kita juga adalah anak Tuhan. Kita tidak ada beda dengan Petrus ya. Ada orang bilang Petrus itu 2000 tahun yang dulu, dia bersama dengan Yesus, dia nggak sama dengan kita. Itu adalah salah. Hari ini kita ini mempunyai kuasa yang sama dengan Petrus. Kita juga bisa menyembuhkan orang, kita juga bisa mendapatkan mujizat. Masalahnya fokus kita adalah kepada siapa? Saudara-saudaraku yang dikasihi, berjalan di atas air itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan apabila fokus kita adalah kepada Tuhan. Apa yang kita butuh, apa yang kita mau, marilah kita fokuskan kepada Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang memiliki segala-galanya di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan yang membimbing kita.
Janganlah kita sesekali menggunakan akal kita sendiri, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang membimbing kita, saudara-saudaraku. Jadi perkara pertamanya, untuk mendapatkan mujizat, fokus kita adalah kepada siapa? Jadi kita ke perkara kedua. Kepercayaan kita, iman kita ini ada di mana? Sekarang marilah kita buka Alkitab kita dan kita masuk ke buku Amsal pasal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudaraku dikasihi, percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Di sini ada dua benda yang berbeda ya. Apabila kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai iman yang kuat, kita 100% fokus, kita 100% percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pada waktu saya mengalami tabrak dan saya mengalami kesakitan di kaki aku, pernah juga dokter itu bilang sama saya, selepas operasi pertama, dokter itu bilang, mungkin kamu kena buat operasi yang kedua, untuk tengok bisa nggak kita pulihkan kaki kamu. Tetapi untuk kamu sembuh 100% itu tidak mungkin. Mungkin kamu bisa jalan, tapi nggak mungkin kamu bisa lari. Itu yang dibilang oleh dokter selepas operasi pertama. Jadi dokter bilang sama saya, kamu pikirkanlah, kamu mau nggak jalani operasi kedua? Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Padahal pada waktu itu hati saya memberitahu saya, ya udah, saya ambil saja operasi kedua ini. Namun tetap apabila saya balik, saya duduk dan saya berdoa. Dan saya mula menanyakan pada diri saya, adakah saya mau mendengar kepada kata-kata dokter sahaja, ataupun adakah mau saya duduk dan dengar dari Roh Kudus untuk mendengar dari Tuhan? Apakah bisa saya lakukan? Kepercayaan. Jangan bersandar kepada pendirian kita sendiri. Dan jangan pernah kita meragu kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Karena ada kalanya segala sesuatu yang berlaku di sebelah kita ini adalah untuk menguatkan semangat kita, untuk menaikkan iman kita dengan Tuhan. Pernah sekali seorang pendeta, saya masih ingat lagi, pada waktu itu saya berjumpa dengan pendeta ini, dan beliau menceritakan satu mujizat yang berlaku dalam hidup mereka. Pendeta ini adalah seorang dokter, dan beliau telah dipanggil Tuhan untuk melepaskan jabatannya sebagai dokter dan mula berkhotbah. Jadi pendeta ini, dokter ini pada waktu itu ada satu toko. Jadi dokter ini coba pikirkan, bagaimana kalau saya menjual toko ini, ambilkan duitnya, gunakan duitnya untuk diri saya, untuk saya mula berkhotbah. Karena dokter itu tahu sebagai seorang pengkhotbah, seorang pendeta, dia mungkin tidak mempunyai keuangan yang begitu bagus. Jadi untuk memastikan dia tidak butuh uang dalam beberapa bulan yang akan datang, dokter ini memikirkan untuk menjualkan tokonya ini. Jadi beliau mula meletakkannya di Facebook dengan kawan-kawannya. Beliau ini menjualkan toko ini. Tetapi dalam hati beliau cuma butuh untuk 6 bulan. Maksudnya beliau mau duitnya ini cukup untuk 6 bulan. Beliau mulakan kerjanya sebagai pendeta. Jadi beliau butuh 30.000 Malaysia ya. 30.000 Malaysia. Jadi dokter ini dia berdoa. Dan dalam masa 3 hari ada seorang melalui Facebook memberitahu kepada dokter ini, Pak, saya ingin beli toko ini Pak. Harga tokonya 300.000 ya, 300.000 Malaysia. Tapi DP-nya di Malaysia kita bayar 10%, jadi dibayarnya 30.000. Jadi orang ini datang ke toko itu, lepas melihatnya menyatakan terus, ya Pak, saya mau beli aja. Jadi langsung dibelikan satu cek 30.000 kepada dokter ini. Dokter ini yang udah menerima cek itu, terimanya, yang udah dimasukkan ke rekening. Dan orang yang membelinya itu memberitahu dokter ini bahwa beliau akan datang lagi dalam 1 bulan dengan membawakan duit selebihnya. Beliau nggak usah meminjam duit dari bank. Beliau mempunyai duitnya sendiri. Dan disuruh dokternya menunggunya
untuk membawakan duit selebihnya, yaitu 270 juta untuk dibayar kepadanya. Jadi dokter itu dengan senang hatinya menyatakan, baik Pak, saya akan tunggu Bapak. Duitnya udah masuk rekening. 1 bulan udah berlalu. Dokter itu terkejut. Dia coba menelepon, teleponnya nggak masuk, tapi duitnya udah masuk ke rekening. Bulan kedua, bulan ketiga, dokter ini pun udah melepaskan jabatannya sebagai dokter dan mula menjadi pendeta. Dan gerejanya mula berkembang. Selepas 6 bulan, gerejanya memang udah jadi begitu besar dan beliau tidak lagi mempunyai kebutuhan uang. Namun dokter itu masih ingat ada seorang pria, seorang bapak udah datang ke kantornya, bayar DP-nya untuk toko ini. Namun udah berapa bulan bapak itu belum datang. Dan 30.000 itu udah masuk ke rekening dokter itu. Selepas setahun dokter itu menunggu. Pada satu hari dokter itu memberitahu kepada saya. Pada hari ini beliau seorang pendeta ya, bilang pada saya, kamu tahu nggak? Selepas setahun saya duduk dan saya mulai terpikir balik kepada orang yang datang ke toko saya itu dan memberikan saya DP itu. Tiba-tiba Tuhan memberitahunya, sebenarnya itu adalah malaikat. Malaikat datang untuk menolongnya. Nah, memberikannya 30.000 yang dibutuhkan oleh dokter itu, memulakan gerejanya di bandar kecilnya itu. Dan duitnya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Karena Tuhan telah menyuruh dokter itu melepaskan jabatannya dan menjadi pendeta sepenuh masa. Saudara-saudari kalian, ini adalah cerita benar yang saya pernah dengar 10 tahun dulu oleh seorang pendeta yang begitu terkenal sekali di Malaysia. Dan beliau memberitahu, apabila Tuhan memberikan Anda satu tugasan untuk kerajaan Tuhan, jangan sesekali kamu ragu bahwa Tuhan tidak akan memberikan kamu. Kamu tidak akan pernah butuh apa-apa, karena bos kamu ataupun bapak kamu di surga itu adalah pemilik segala-galanya di dunia ini. Di manakah kepercayaan kita? Adakah pada tangan kita? Adakah pada kaki kita? Ataupun adakah kepercayaan kita kepada Bapa kita di surga? Saudara-saudara kalian, kalau kita pergi ke Alkitab, kita tahu di buku Daniel pasal ke-6, kita tahu cerita di mana Daniel tidak menurut perintah pada rajanya itu untuk bersujud di atas patungnya. Dan Daniel disuruh dilemparkan ke dalam gua yang mempunyai singa. Daniel dengan begitu besar kepercayaannya dengan imamnya memberitahu kepada raja itu, kalau hari ini saya masuk ke dalam gua dengan singa ini, saya percaya Tuhan yang saya sembah akan datang menolong saya. Pada hari itu Daniel dimasukkan ke dalam gua dan ditutupnya. Pada paginya, apabila dibuka balik guanya itu, tidak ada satu rambut pun dalam badan Daniel disentuh oleh singa. Padahal singa-singa itu mulutnya ditutup oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila Daniel keluar, bukan saja beliau masih sempurna, malahan rajanya pada waktu itu menyatakan bahwa beliau begitu percaya padanya dan percaya kepada Tuhannya yang telah melakukan segala mujizat dalam hidup Daniel. Dan pada akhirnya musuh-musuh Daniel, orang-orang yang menuduh Daniel, telah dilemparkan ke gua itu. Dan sebelum mereka masuk ke gua, mereka sudah dimakan oleh singa-singa itu. Adakah kita berada di dalam satu situasi seperti Daniel, di mana kita masuk, dipaksa masuk ke satu tempat, atau kita mempunyai masalah yang tidak kita bisa kita lakukan, kita selesaikan oleh kita sendiri, ataupun kita mempunyai kebutuhan uang yang memang kita langsung tidak dapat menyelesaikannya, ataupun kita mempunyai kesakitan yang kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengobatinya. Saudara-saudaraku, kepercayaan kita yang bisa membawakan mujizat dalam hidup kita, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan kita kekuatan untuk mengalami semua ini, menghapuskan segala masalah di dalam hidup kita ini. Jadi kepercayaan dan iman kita itu perlu betul dan benar. Perkara ketiga yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang berkat ataupun syukur. Mari kita lihat kembali kepada Alkitab, kepada Matius
pasal 14 ayat 16 ke 21. Mari kita sama-sama bacakan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kita amat faham tentang cerita ini, di mana Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Tapi di sini saya mau bawa fokus Anda, perhatian Anda kepada satu perkataan yang amat penting sekali. Lalu disuruhnya orang banyak duduk di rumput, dan setelah diambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Sebelum mujizat itu berlaku, sebelum Yesus sendiri melakukan mujizat, membahagikan 5 roti dengan 2 ikan itu kepada 5.000 orang, Yesus memberikan berkat ke langit, memberikan berkat kepada Bapanya di surga. Segala yang kita dapat itu adalah berkat daripada Tuhan. Segala yang kita alami pada hari ini, kesehatan yang bagus, keuangan yang bagus, semua adalah berkat kepada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Namun, setiap sesuatu yang kita ada dalam hidup kita, adakah kita memberikan terima kasih, bersyukur pada Tuhan? Karena bila kita bersyukur, 5 roti, 2 ikan bisa diberi makan kepada 5.000 orang. Saudara-saudara kalian, adakah Anda butuh makan? Adakah Anda butuh keuangan? Pada waktu ini, kita tahu kebanyakan orang mengalami masalah. Dengan segala yang berlaku dalam dunia ini, bukan saja di Malaysia, di Indonesia, di China, di banyak negara, di mana coronavirus atau COVID-19 ini begitu parah kali, telah mengakibatkan banyak orang kehilangan kerja, dan juga mengakibatkan banyak orang kehilangan kesehatan. Namun, adakah kita bersyukur kita masih di sini? Adakah kita bersyukur dan kita setiap hari masih bisa makan? Keluarga kita masih sehat? Yesus sendiri bersyukur sebelum memberikan kepadanya. Mari kita lihat lagi satu lagi firman Tuhan ya. Yohanes pasal 11 ayat 40 ke 44. Mari kita sama-sama membacanya. Jawab Yesus, bukankah sudah aku kata kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu kerana engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh kerana orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Engkaulah yang telah mengutuskan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya ditutup dengan kain peluh. Maka Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudaraku yang dikasihi, ini adalah cerita di mana Lazarus yang telah mati selama 4 hari, yang sudah dikebumikan di dalam gua dan pintunya sudah ditutup, sudah 4 hari ya. Apabila Yesus datang ke rumah Lazarus, mereka semua sedang menangis karena Lazarus telah meninggal. Namun Yesus menyatakan bahwa Lazarus akan hidup kembali. Dan selepas itu Yesus pergi ke tempat Lazarus dikebumikan. Dan disitulah kita tahu bahwa di mana Yesus berucap syukur kepada Bapanya di surga. Sebelum mujizat orang mati dikembalikan hidup, Yesus tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun yang benar berlaku ya, saudara-saudara kalian. Sebelum ini kita bercerita tentang Matius 14, pasal 16 ke 21, di mana Yesus menukarkan
membahagikan 5 roti 2 ikan itu kepada 5.000 orang. Sebelum dia dibahagikan, Yesus bersyukur dulu. Dan sebelum Lazarus dihidupkan, Yesus bersyukur dulu. Sebelum kita mendapat mujizat, sebelum kita menerima mujizat, kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Apabila kita mula bersyukur, orang mati bisa dikembalikan hidup. 5 roti bisa dibahagikan kepada 5.000 orang. Mungkin gaji kita yang sedikit itu bisa untuk menyelesaikan semua masalah kita. Ataupun mungkin Tuhan akan menghantar malaikat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kita inginkan mujizat dalam hidup kita. Kita sering berdoa, kita menangis di dalam kamar kita menangis di gereja. Oh Tuhan, berikanlah saya mujizat. Tetapi adakah hati kita itu benar di hati dengan Tuhan? Adakah kita betul-betul fokus kepada Tuhan? Adakah kita memberikan 100% kepercayaan dan iman kepada Tuhan? Dan adakah kita bersyukur dengan segala apa yang kita ada? Saudara-saudara kalian, sudah 20 tahun kaki saya telah sembuh. Sampai hari ini saya bersyukur karena saya bisa berjalan, saya bisa berlari. Karena ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Bukan saya bisa berlari dan berjalan, saya bisa berjalan untuk kerajaan Tuhan. Saya bisa membuat kerja-kerja untuk kerajaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, mujizat tetap berlaku pada hari ini, tetap akan berlaku selama-lamanya. Yang pentingnya kita akan perlu percaya, kita perlu fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita kena percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita juga perlu bersyukur dan memberikan berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi, saya ingin mengakhiri khotbah pada hari ini dengan menanyakan satu soalan kepada saudara-saudara kalian. Adakah Anda ingin butuh mujizat dalam hidup Anda? Mungkin dari segi kesehatan, dari keuangan, ataupun untuk mendapatkan kerjaan yang lagi bagus, atau inginkan mencari pasangan yang cocok. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kalau Anda mempunyai kebutuhan-kebutuhan ini dan memerlukan mujizat, ikutlah apa yang saya telah katakan tadi. Fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu kena kuat dan sering bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan saya percaya Tuhan pasti akan membuat mujizat dalam hidup kalian. Dan saya percaya hidup Anda akan berubah. Dan ingat, apabila hidup kita telah berubah menjadi lagi bagus, kita perlu menolong kawan-kawan kita yang lain dan juga memberi kesaksian kepada kerajaan Tuhan. Terima kasih, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Shalom.